karena ada intraday time frame, jadi ini kayak 15 daily. Saya bukan promosi Favori ya, tapi cara ini apa plug-innya itu daily-nya itu hanya bisa semampu segini nih. Makanya hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya selalu tiap saat akan scanning. Nah, ini scanning ya. Scanning untuk apa? Ambil data feed real time pada saat jam segini. Hasilnya bagaimana? Nanti baru di-convert ke Metastock. Jadi proses saya setiap hari begini dari tahun 2023. Kalau waktu tahun 2023 itu data feed saya belum terblokir oleh dari Amta. Tahun 2024 terblokir, terus 2025 Agustus baru saya bisa memperoleh solusinya. Ini jadi selama scanning ini bukan scanning, tapi untuk mengambil data data mentah dari IHSG ya. Dari tickernya itu eh, AMI Broker dengan Metastock beda. Kalau di AMI Broker itu ticker ticker di sini resultnya ya. Tickernya lebih dulu, kalau date-nya di ticker. Tapi kalau Metastock nggak bisa, harus di sini date-nya harus permulaan, terus ticker yaitu kode dari saham. Nah, setelah itu baru saya ekspor, ekspor ke hari ini, save. Nah, dari sini baru saya bisa mengambil data feed. Jadi, saya akan melakukan pengambilan data feed itu sehari bisa 2-3 kali ya. Jadi pertama mungkin setengah 10, terus setengah 11, terus sore jam 15-an. Jam 15.30 artinya saya ambil untuk besok. Kalau kalau mau apa scalping ya, tapi saya bicara di sini bukan untuk scalping, tapi untuk swing karena berdasarkan Elliott Wave. Nah ini terus jadi ini program, saya udah coba program dari Elliott Wave, dari Metastock ke sini, tapi nggak berhasil juga. Jadi saya menggunakan plugin itu hanya untuk yang berhasil ya hanya ini aja, hanya untuk ambil data feed aja. Nah ini aja yang berhasil. Tapi ini nggak akan masuk kategori untuk masuk ke kayak trading system ya. Ini eh, untuk yang saya perhatikan untuk nanti saya lihat dimanfaatkan juga oleh saya untuk lihat eh, stok-stok yang terscreening itu ya. Tapi nggak akan saya tunjukkan yang ini, tapi saya hanya melihat yang ini aja. Nah, terus saya proses tadi, nah Pagi Ibu, pagi, maaf telat Bu. Punten langsung Bu diteruskan. oh, nah jadi kenapa saya, jadi kalau ada sistemnya, saya berusaha mencari orang untuk menerjemahkan sistem trading saya dalam bentuk yang seperti Anta gitu. Tapi tidak pada mengetahui metastok orang-orang yang sudah saya kontak. Jadi, saya sudah coba pakai AMI Broker, nggak valid. Ya, jadi saya nggak mau. Kelihatan Excel-nya. Nah, jadi setiap saat saya
sehari 3 kali, 4 kali itu melakukan begini untuk memasukkan data feed ke Metastock. Jadi saya beruntung sekali. Saya istilahnya tanpa AMTA saya sudah bisa jalan kembali. Tapi ya itu prosesnya nggak langsung instan dalam waktu samaan ya. Dalam arti, tapi ya memang kalau kita mau swing nggak perlu data yang intraday. Kalau mau scalping baru data intraday perlu. Komposit. Kenapa saya tunjukin bagaimana saya bekerja supaya kalian paham juga logical thinkingnya ya. IHSG. Nah, jadi yang kita dapat dari data Fed AMTA, AMTA aja. Em, AMI broker itu ini. Nah, terus jadi bayangkan proses saya melakukan untuk data feed ya. Take time 5 menit sekali sekali apa? Sekali nyedot menarik nge-convert data feednya dari AMI broker ke Metastock. Baru bisa melakukan screening. Nah, nanti saya data feednya saya masukin dulu ke Metastock ya. Jadi, nah ini nge-convert metas. Saya lagi convert dulu dari AMTA hasil AMTA lagi. Aduh, Pak Angelo itu ada di pikiran saya terus. Dari AMI broker proses dulu perlu sekitar 1 menit 2 menit untuk proses ke ini eh, karena saya kalau ada yang bisa buatin program tapi kemungkinan nggak bisa karena apa sudah tidak pada menggunakan Metastock. Mungkin yang menggunakan Metastock saat ini hanya user aja bukan programmer. Dah. Oke, saya sekarang share lagi ke Metastock. Udah saya convert ya. Mana Metastock? Nah, saya belum saya convert, sorry. Jadi sekali saya mau masukin data feed di nge-convert ke Metastock dari AMI Broker itu prosesnya sekitar 2 3 menit. Kemudian baru bisa scanning explore. Nah, mungkin Bu Julia udah tahu ya bagaimana proses explore-nya karena waktu 2 minggu yang lalu dia privat untuk workshop Elliott Wave. Saya tunjukkan cara explore dan Bu Julia yang meminta saya untuk melakukan stock pick lagi ya. Dan tahun 2012 pernah saya lakukan, Bu Helen waktu itu ikut jadi member juga. Nah, sekarang prosesnya ya. Nah, ini proses yang saham-saham apa program-program inilah yang akan membuat menyaring saham apa aja hari ini yang running wave 1 3 atau 5. Yang inti adalah ini, dan ini. Kalau yang lainnya itu untuk tambahan saya aja. Tapi nanti kalau pas
pas saya stock picknya ya nggak akan ditampilkan video ini. Tapi nanti 2 minggu sekali kita evaluasi mapping ya, pakai Zoom juga. Nah, ini hasil scanningnya. Apakah hari ini ada yang terjaring? Karena indeks hijau ya. Nah, saya senang kalau hari ini udah ada yang terjaring. Berarti udah ada yang masuk wave 1, 3, atau 5. Nah, nanti setelah ini saya short, kenapa saya ambil saham yang terbaik berdasarkan value-nya. Value-nya itu ya ini. Nah, ini terus info saya masukin ya ke sini untuk hari ini. Nah, itu ya yang saya lepas dulu. Terus saya ke, nah ini belum saya share ya. Nah, nanti stock pick-nya di sini ada, udah terlihat ya. Stock pick-nya itu hasil dari riset ini, nanti ini ada apa ya? Oh, bentar, sebentar. Nah, iya, ini basic material lagi bagus ya, karena perang itu ya. Nah, ini jadi di sini nanti ada keterangan di sini, keterangan, keterangan, oh, salah yang di sini. Ini sektor, di sini nanti adalah keterangan. Di sini keterangannya, misalnya ini Inko masuk wave berapa? Jadi akan saya tulis andai ya, jangan jangan dianggap benar dulu. Wave 3, terus aman wave 1 gitu ya dari hasilnya. Nah, gitu. Misalnya ya. Nah, terus nanti setelah salah, Maaf Bu, nyela. Bisa nggak ah, ditambahin nyela sedikit Bu, nanya boleh? silakan. Bu, itu bisa nggak ditambahin gini? Itu kan kita misalkan dia ada dalam periode wave 3. Wave 3-nya sudah tinggal sisa berapa persen gitu loh Bu. Ah, Bisa ya, itu ya Bu ya? nanti saya lihatnya dari fair Dari value. harga terakhir kan, harga kemarin kan, dari harga kemarin yang terakhir, Ibu kan screen untuk besok nih. Jadi kan kelihatan, oh oke, dia di wave 3 udah mencapai, misalkan wave 3 kan sampai 61,8. Misalkan harga tadinya 1000 Hmm, udah bakal jadi 1200. Sekarang ya. sudah di 1050. Jadi tinggal 150 lagi kan probability-nya. Jadi kita nggak sampai terjebak gitu loh, Bu. Oh, jadi targetnya Iya, Bu. Gitu loh. Targetnya sisa berapa gitu loh, Bu. keterangan terus target wave. Iya, target wave-nya seberapa. Makasih ya, Bu. Boleh nambah ya bayarnya. Boleh, Bu. Tinggal teman-teman tuh. Mana teman-teman kita nambah Ibu yuk.
Gini maksudnya, Iya, Bu. Terima kasih. target wave ini mau dalam angka atau dalam persen? Angka aja, Bu. Oke, jadi dari Vibo ya. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, oke. Minta ya. Oke. Jadi misalnya ini nanti keterangannya apa yang dari sini stokastik ya. Ini stokastik 28. Kita lihat dulu wave-nya. Terus stokastik 28 ini kalau dia terjaring di screening saya, pasti ini udah cross ke atas untuk menuju 50% stokastiknya itu ya. Nah, terus di sini ada apa? Yang ini itu sorry ini pindahin dulu. Yang ini above ya, above itu kenaikan dari previous ke hari ini ya, presentnya. Kemudian di sini, nah ini ada apa ini? Ini yang nggak tahu ya orang bisa atau enggak karena background saya statistik. Jadi ini adalah correlationship. Pernah dengar uji korelasi? Oke. Jadi korelasi ini adalah kekuatan si Inko terhadap pergerakan IHSG saat ini korelasinya itu berapa? Eh, 0,4, 0,6. Yang bagus itu si Pani sebetulnya ya, di atas 0,7 yang bagus ya. Tapi dari value Inco lah yang paling ini. Tapi nanti decision terserah pada kalian apa. Tapi nanti saya akan mengarahkan bahwa si Inco wave-nya segini, targetnya segini. Terus kondisinya dia sekarang stokastiknya segini, segini, segini. Kenapa saya pakai stokastik? Stokastik itu adalah untuk entry dan exit. Artinya kalau masih 28, artinya masih bagus exit entry-nya ya. Belum overbought ya, tapi baru lepas dari oversold. Nah, ini. Nah, ini. Nah, jadi kira-kira yang akan saya tampilkan di di grupnya, bukan di grup, di channel Telegram, supaya buatnya saya lebih terstruktur, nggak ketutup oleh chat kalau misalnya ada diskusi tanya jawab. Nah, di sini, jadi di sini ada target wave yang permintaan. Oke, terima kasih Bu Julia masukannya. Ini target wave-nya berapa? Terus Sama, Bu. ya, ini terus ini kan tadi scanningnya jam tadi ya jam waktu kita jam 10.40. IHSG waktu itu plusnya sekarang waktu itu kita scanning itu 30 ya. Tadi sekarang 26 masih oke lah ya. Nah, nanti sekarang misalnya Inco ya, kita buka Inco ya. Nanti soal yang the best the best the best saham yang akan kita bisa lakukan trading untuk swing, saya akan kasih dari sekian pemasuk terjaring itu. Inco. Nah, AMI Broker saya nggak bisa buat ginian per sektor. Kalau di Metastock, Pak Angelo pun yang ahli Metastock baru tahu kalau bisa buat beginian. Tapi udah almarhum Pak Angelo. Inkote masuknya apa tadi? Basic basic material ya.
Nah, jadi saya udah punya berapa sektor, 12 sektor, 11 sektor ya sekarang. Nah, Inco, kita lihat Inco. Nah, ini sudah 5. Jadi sebetulnya dia udah masuk ke jaring ke sini ya. Nanti soal dari screening yang tadi, yang terbaik saham yang mana untuk di trading kan, nanti saya yang milih, tapi akan saya kasih juga hasil scanning yang tadi ya. Ada. Nah, Inco ini wave-nya begini. Saya udah lama nggak trading Inco, lihat 2025. Jadi ini adalah wave satu primary, primary. Dia mau buat wave 2 primary ya. Semoga yang di sini udah paham Elliott wave ya. Wave 2 primary itu dari mana ambilnya ya? Dari sini. Nanti yang 2 minggu sekali ini yang kita bisa bahas mengenai bagaimana. Nah, potensinya kalau di sini, wave 2 primary kan minimal, umumnya bukan minimal ya. Eh, di sini ya, 2 primary. Nah ini, wave 2 primary umumnya 61,8% atau sekitar 50. Ini belum nyentuh ya. Potensi bahwa Inco itu sekarang running wave tiganya jadi nggak, atau wave satu, karena kalau ini jadi wave 2 primary artinya ini running wave satu. Nah, itu sebabnya nanti saya yang jaringnya ya. Jadi saya hanya nanti liatin itu aja. Nanti saya yang memberikan picture-nya bagaimana gitu ya. Mappingnya. Nah, di sini kalau lihat di sini berarti kan udah target dari wave 2 itu belum terpenuhi. Kita lihat ini apakah akan proses wave B. Nah, jadi Oke. ini wave mana sih? Oh, ini aja. Potensi ini adalah wave A. Terus ini wave B. Nah, kenapa? Karena lebih dari 61, berarti wave change-nya di sini. Oke, kalau memang polanya begitu ya udah kita jangan jangan kekeh bahwa wave 2-nya primary itu harus di 61,8%. Ini kalau misalnya Anda mau mapping sendiri saham yang di luar stock pick. Jadi ini potensinya wave change-nya di sini untuk info ya. Jadi kemungkinan info itu sudah lewat masa kenaikannya, retrace dulu ke sini nanti. Gitu. Nah, untuk info. Oke. Nah, itu kemudian nanti info. Terus saya cek yang kedua, info. Semoga laporan keuangannya udah bagus ya. Udah keluar. Ntar, saya buka dulu laporan keuangan. Saya maksudnya mau buat laporan keuangan. Aduh, kemarin saya belum update laporan keuangan. Jadi saya beli
laporan keuangan itu dari Mang Amsi, tapi saya nggak boleh mempublikasikannya. Jadi yang akan saya kasih yaitu fair value berdasarkan info. Oke, info udah keluar. Jadi kalau info terjaring, ini saya liatin dapurnya ya, dapur saya gitu istilahnya. Tapi saya hanya jangan, saya udah janji dengan Pak, kalau mau beli data silakan ke Pak Amsi. Ya, ini info laporan keuangannya tahun full year ya. Bagus ya, 36%. Oke, jadi dengan kategori info masuk stock pick. Tapi kapan kita masuknya itu nanti ada di stock pick nanti ya. Oh, itu. Yang jelas jangan pas lagi tinggi kan. Nah, price book value info 1,8. Kategorinya berarti oke. Inilah target fair value-nya info. 11,2 eh 11.000. Berapa persen dari harga sekarang, info sekarang berapa? 6.850. 11 berarti ada 38%. Untuk satu tak ini full year ya. Full year berarti laporan keuangan ini full year berarti akan berguna untuk sampai September dan akhir tahun 2026. Itu sampai nanti laporan keuangan ketiga kuartal ketiga, saya selalu kuartal ketiga dan full year saya pakai untuk acuan mengenai fair value. Nah, inilah fair value nanti akan saya masukkan juga di, nah itu prosesnya ya. Jadi nanti di sini ini target wave, kemudian di sini ada juga fair value ya. Fair value-nya itu dari mana yang tadi ya? Oke, nah jadi kira-kira Inco itu sampai wave-nya tercapai dengan fair value tadi 11, 11. Nah, ini kapan bisa tercapai eh ride the wave itu ya, yang nanti di grup atau di channel akan saya mention targetnya bagaimana. Terus kalau ada perubahan, bukan perubahan. Kalau target W1 sudah dicapai bagaimana ya nanti otomatis seperti kalau Bu Helen dulu pernah ikut tahun 2012, Ibu Helen pernah lah cara kerja saya bagaimana nanti ada cara ininya, eh, entry exitnya ada ya. Nah itu. Jadi kira-kira itulah yang akan saya tunjukkan. Nah, saya mau bertanya ya kepada kalian, apakah ini perlu nggak yang saya, nah ini yang saya blok, perlu nggak? Atau hanya mau ini aja? Nama, terus target wave, keterangan wave, fair value. Hello. Saya rasa nggak perlu, Bu. Kenapa, Pak? Nggak perlu. Nggak perlu, Bu. Oke. Jadi gini aja ya. Mungkin gini aja ya. Ini terus yang penting kan Bu, kita tahu swingnya ya. Bu, saya rasa perlu, Bu. Oh, ada yang perlu, ada yang enggak. Kalau di sini
Lihat korelasinya. Jadi ini tuh regresi ya. Saya pakai regresi untuk menjaringnya juga. Nah, ini korelasinya dia terhadap IHSG bagaimana kekuatannya itu bila dia mendekati di atas 0,7 lebih kuat. Jadi ini yang terjaring itu pasti udah masuk. Cuman ini info masuk berarti saya kadang saya tergantung pasarnya saya perlonggar gitu. Biasanya 0,7 ya saya screeningnya. Nah, gitu. Nah, ini oh ya, sebelumnya ini kuat noh, hari sebelumnya ya. Nah, gitu. Oke, jadi kalau ada yang perlu ya udah saya tampilkan begini aja. Oke. Jadi itu kira-kira stok pick yang akan saya tampilkan. Ada pertanyaan atau ada mau tambahan lagi? Tadi Bu Julia minta tambah target wave supaya lebih akurat mungkin ya. Oke. Kira-kira itu bagi yang belum gabung silahkan pertimbangkan bagaimana, tapi selama saya lakukan ini, jadi tahun 2023 itu saya tiap hari kerjanya ya gini, cari saham-saham yang artinya eh, saham mana yang sedang running wave 2, wave 3 atau wave 5 atau wave 1, saya cari di sini. Oh, begitu ada, kalau memang bagus sekali suka saya posting di grup Telegram, terus saya ya itu riding the wave swing atau um, in and out dengan saham yang itu juga kalau misalnya kayak saya tunjukkan lagi info ya, kalau mau intraday trading gitu. Info. Iya, iya. Oh, ini. Nah, ini. Tapi kalau kita udah tahu ya, nanti kan ada di sini ya tren selama masih di atas tren, ya udah hold. Tapi kalau mau in and out itu ya sini misalnya. Ah, saya jual dulu di sini. Terus nanti masuk lagi di sini. Itu kan harus lihat intraday ya kalau mau caranya gitu, mau in and out ya. Pas yang di sini. Tapi kalau kita udah tahu target wave-nya berapa, mau di swing artinya ya udah sesuai dengan kebutuhan kita maunya berapa gitu aja. Ada lagi pertanyaan atau tambahan? Kalau nggak ada, ya udah saya tutup ya. Nanti kalau Baik, Bu. Baik. minta rekamannya boleh, nanti saya kasih Pak Ahmad. Oke, ya udah. Nanti Pak Ahmad saya kasih di grup ya. Oke, sampai jumpa untuk yang sudah gabung membership. Setiap 2 minggu sekali kita evaluasi mengenai mapping dari yang kita sudah dapat atau yang berikutnya. Kira-kira bisanya jam berapa? Apakah mau jam pasar atau malam? Jam pasang, Bu. Hah? Jam pasar? Kalau jam pasar jam segini lagi. Ya, nanti oke nanti kita lihat aja nanti ya. Yang jelas 2 minggu lagi kita ketemu.
untuk Zoom mapping ini apa? Evaluasi mapping dari saham-saham yang terjaring. Oke, selamat berinvestasi dengan baik. Sampai jumpa. Amin. Saya close ya. Ya, terima kasih, Ibu.